Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Prinsip Usability. Yang beranggotakan dengan saya Alfia Cita Aprilia. Saya Anggun Devina Putri. Saya Natasha Renata Tumpi. Materi ini membahas prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem atau antarmuka agar mudah digunakan, dipahami, dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Mari kita lanjut ke materinya aja ya. Silakan. Baik, yang pertama ada pengantar usability. Usability adalah tingkat kemudahan suatu sistem atau aplikasi digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan memuaskan. Tujuan utama usability adalah menciptakan antarmuka yang mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan meminimalkan kesalahan pengguna. Konsep dasarnya ada efektivitas, sejauh mana pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan benar. Ada efisiensi, seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas. Learnability, seberapa mudah pengguna baru mempelajari sistem. Memorability, seberapa mudah pengguna mengingat cara menggunakan sistem setelah tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Lanjut, Kak. Siapa dulu? Aku ya. Ya. Selanjutnya ada dimensi kualitas usability. Dimensi kualitas usability mencakup 5 aspek utama yang berperan penting dalam menentukan seberapa baik sebuah sistem digunakan oleh pengguna. Pertama, learnability, yaitu kemudahan pengguna dalam mempelajari sistem pada penggunaan pertama. Kedua, efisiensi, menunjukkan seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah memahami sistem. Ketiga, memorability, berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk mengingat cara menggunakan sistem setelah tidak menggunakannya dalam waktu tertentu. Keempat, error, mengukur seberapa sering pengguna melakukan kesalahan dan seberapa mudah sistem membantu memperbaikinya. Dan yang terakhir, satisfaction, menggambarkan tingkat kenyamanan dan kepuasan penggunaan dalam berinteraksi dalam sistem. Semakin baik kelima aspek ini, maka semakin tinggi pula tingkat usability suatu sistem. Selanjutnya, Golden Rules, desain antarmuka. Beberapa aturan emas dalam desain antarmuka menurut Ben Schneiderman. Yang pertama, konsisten dalam tata letak dan istilah. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang informatif. Selanjutnya, menyediakan cara untuk membatalkan tindakan. Selanjutnya, mencegah kesalahan pengguna, lalu meminimalkan beban ingatan pengguna. Selanjutnya, memudahkan navigasi dan kontrol. Lalu terakhir, menyediakan dukungan untuk penggunaan ahli dan pemula. Di sini ada studi kasus perbandingan usability Tokopedia versus Shopee. Dimulai dari aspek usability-nya, Tokopedia efektivitasnya berisi navigasi kategori produk, mudah dipahami, fitur pencarian cepat dan akurat. Dari poin efisiensinya, Tokopedia proses checkout cepat dengan opsi pembayaran otomatis tersimpan. Kemudian aspek yang learnability, Tokopedia memiliki pengguna baru bisa memahami fitur utama tanpa panduan tambahan. Dan yang terakhir, aspek usability memorability, Tokopedia memiliki struktur navigasi konsisten di setiap update. Sedangkan dalam Shopee, efektivitas usability-nya yaitu efektif juga, tapi kadang hasil pencarian menampilkan produk tidak relevan. Efisiensi dari Shopee sedikit lebih lambat karena lebih banyak langkah promosi. Kemudian, aspek learnability pada Shopee fitur lengkap tapi kadang membingungkan bagi pengguna baru.
Dan yang terakhir, memorability pada Shopee memiliki beberapa update mengubah posisi fitur. Di sini ada contoh video dari prinsip usability. Kita saksikan videonya. One of the early standards that mentioned usability was ISO 9241, and it talked about 3 crucial issues for user interfaces. One of them was effectiveness. Does it do the right thing? Does it get things done that are important? The second was efficiency. Does it do that with the minimum effort, the minimum mental effort, the minimum physical effort, or is it taking extraneous effort that's unnecessary? And very often people only quote those 2 because there was a third one as well, which was satisfaction. Does it make you feel good? Do you feel happy having used this system or used this piece of software? And so that last one is often missed entirely, and that's all about the emotion, the way you feel. I said often ignored, often missed in the past. What's now happened is that's become perhaps in some ways more important than the other 2. Emotion's important because it's good to feel emotion. But also, emotion affects the bottom line in business. If your employees are happy, they tend to be more productive. So if you're designing a production line or an office or wherever the environment, if you can have software and systems that make people feel good, they'll tend to work better. And certainly you want your customers to feel happy, because they're the people who are usually going to buy your goods. So if you've not made your customers happy, they don't buy anything. So emotion's important to us as humans, but it's also important from a business point of view. Jadi kesimpulan dari prinsip usability ini berperan penting dalam kesuksesan sebuah sistem atau aplikasi. Dengan menerapkan sistem prinsip dan golden rules desain antarmuka, pengembang dapat menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan, efisien, dan bebas frustrasi. Semakin tinggi usability-nya suatu sistem, semakin tinggi pula kepuasan dan loyalitas penggunanya. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan tentang prinsip usability. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.